warahmatullahi wabarakatuh. Padahal udah habis makan. Jawab salamnya masih lemas-lemas banget. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan kue talam di pinggir telaga. Yang jawab salam semoga masuk surga. Amin. Makan kue talam sambil makan nanas. Yang jawab salam semoga utangnya lunas. Amin. Yang aminnya kencang ketahuan utangnya paling banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan muliakan Bapak Letnan Kolonel Angkatan Laut Ahmad Gunawan beserta istri Ibu Ulfa Mariana Esos SPD dan juga keluarga besarnya. Mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Yang saya hormati dan muliakan para ustadz ustazah, para guru dari Yayasan Wakaf Said Naum, juga anak-anakku sekalian. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa hadir berkumpul di tempat ini memenuhi undangan yang disampaikan kepada kita, sebagaimana yang telah disampaikan tadi dalam rangka tasyakuran. Pertama, tasyakuran akikah Ananda Ahmad Nizam Pakih Al-Ghifari, sekaligus tasyakuran khitanan, sekaligus tasyakuran menempati rumah, sekaligus tasyakuran ulang tahun perkawinan. Enggak? Banyak Mudah-mudahan hadir dan kumpulnya kita mendatangkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Waktu yang disediakan kepada saya untuk memberikan tausiah kurang lebih 2 jam 30 menit. Jadi silahkan dengerin ceramahnya sambil makan boleh, sambil minum juga boleh, asal jangan sambil tidur. Gak mungkin saya ceramahin orang tidur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tasyakuran hakikatnya adalah upaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagai makhluk manusia yang diciptakan oleh Allah, yang juga diberikan banyak karunia oleh Allah, diberikan banyak fasilitas oleh Allah, salah satu kewajiban kita yang tidak boleh lupa adalah bersyukur kepada Allah. Karena bersyukur ini adalah kunci kita untuk mendapatkan surganya Allah. Bu, ini kudu dikencengin dulu. Enak bakwan walangnya. Bu, pada pengen nggak masuk surga? Udah punya kuncinya. Nyicil ya Bu ya. Salah satu kunci kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana mampunya kita sebagai manusia
mampunya kita sebagai hamba Allah untuk senantiasa mensyukuri setiap pemberian yang telah diberikan oleh Allah, apapun bentuknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala firmankan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. La in syakartum, apabila kalian bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan kepada Allah, la azidannakum, pasti akan aku tambah. Bersyukur akan membuat bertambahnya lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Punya sepeda, kita bersyukur kepada Allah, maka Allah tambah jadi motor. Betul. Punya motor, bersyukur kepada Allah, Allah tambah jadi mobil. Punya mobil, bersyukur kepada Allah, Allah bakal kasih rumah. Punya istri, bersyukur kepada Allah, akan Allah kasih tambah. Tambah berkahnya, Mbak Yu, jangan mencolek aja. Mencolek aja. Tambah berkahnya, bukan tambah jumlahnya. Ya, satu dik, tambah berkahnya. Tapi ingat, walain kabartum, kalau engkau kufur terhadap nikmat yang Allah berikan, punya istri tidak disyukuri, punya rumah tidak disyukuri, punya motor tidak disyukuri, punya pacar tidak disyukuri. Maka saya singgung-singgungnya karena anak muda semua. Ini jomblo-jomblo ini. Kata Allah, inna adzabi lasyadid. Kalau tidak bersyukur kepada Allah, ingat azab Allah sangat pedih. Ingat, azab Allah begitu sangat luar biasa rasanya. Minimal kata ulama, kalau engkau tidak bersyukur, nikmat yang ada akan dicabut. Keberkahan dari nikmat tersebut akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah dikasih rumah mewah, sholatnya masih susah. Dikasih kendaraan bagus, sholatnya masih bolong-bolong. Dikasih pangkat dan jabatan, dikasih pekerjaan enak, puasanya masih bolong-bolong. Siap-siap kenikmatan itu bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur adalah upaya kita mendekatkan diri kepada Allah sebagai bentuk terima kasih kita atas apa yang telah diberikan. Makanya acara kayak gini bagus banget. Ketika awal saya diinformasikan oleh Bu Ulfa untuk hadir acara tasyakuran, saya langsung bilang, siap komandan. Ingat suaminya soalnya. Kenapa? Karena kalau kita hadir acara kayak gini, kita pun akan terbawa menjadi orang yang ingat atas nikmat Allah. Karena nikmat Allah kepada kita sangat banyak, luar biasa, tak terhingga. Tidak ada satu mesin pun yang tercipta oleh manusia yang mampu menghitung jumlah nikmat yang telah Allah berikan. Ahlan wa sahlan, selamat datang kepada guru saya, Al-Ustaz Abdul Mu'arif MPD. Fadol, sini Ustaz, masuk sini. Kalau di situ nggak dapat berkat, di sini dapat. Masih, sini. Kayaknya masih. Ini Pak Muarif. Itu dekat Pak Khalid. Mana Pak Khalid? Kayak sang antum. Sama-sama produk Said Naum. Sendirian.
Yang itu siapa? Ini pertama. Tadi saya ngomong sampai mana? Bu, saya ngomong sampai mana tadi, Bu? Hah? Kecil ya. Ketahuan kagak ada yang denger nih. Neng, tadi saya ngomong sampai mana? Hah? Enggak dengerin juga. Bu Kepsek, tadi saya ngomong sampai mana? Yang terakhir saya ngomong bukan sampai situ. Oh. Saya katakan tadi, sehebat apapun mesin yang diciptakan oleh manusia tidak akan mampu menghitung bilangan jumlah nikmatnya Allah. Kalau Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hitung-hitung nikmat pemberian Allah kepada kalian, la tuhsuha, nggak akan ada batasnya nikmat Allah. Bayangkan kita manusia dari nggak ada dibikin ada, sudah ada dikasih kesempatan hidup begitu lama. Kita kan nih hidup di dunia udah lumayan ya Bu ya. Bu, ada yang baru belasan tahun, ini kayak anak-anakku nih 17-18 umurnya. Ada yang sudah puluhan tahun, ada yang 50 tahun, bahkan lebih dari itu kayak orang tua saya nih. Umur berapa umur usianya? Masya Allah 70 tahun masih seger, masih luar biasa ini. Aktivitasnya masih Jakarta Jawa pulang pergi itu. Masya Allah luar biasa. Ini kan nikmat dari Allah. Kesempatan diberikan hidup, kesempatan merasakan dunia, dikasih banyak fasilitas di dunia. Maka jangan pernah sia-siakan nikmat yang Allah beri. Karena wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Nikmat Allah begitu banyak luar biasa. Dan ingat, yang banyak itu dalam surat At-Takatsur Allah katakan tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil. Artinya apa? Apa enggak ayatnya? Saya yakin hafal. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala akan ditanya kepada kalian atas segala kenikmatan yang telah diberikan. Maka kalau ada manusia nggak bersyukur, ada manusia nggak tahu berterima kasih kepada Allah, semakin kaya semakin ingkar, semakin tinggi pangkat dan jabatan semakin lupa daratan, semakin banyak fasilitas hidup yang telah diberikan kepadanya, semakin dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa yang kita rasakan, apa yang kita kendalai, apa yang kita investasi, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. 15 menit udah. Lanjut apa udah? Kurang semangat jawabannya. Lanjut apa udah? Lanjut. Udah lapar apa belum? Udah kenyang kan? Makanya tadi Bu Ulfa bilang, Pak Ustaz, anak-anak saya suruh makan, tamu undang saya suruh makan. Iya, kasih makan biar kenyang. Habis kenyang, gua mau ceramain habis-habisan. Ada sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad SAW sebagai sebuah renungan buat kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala anhu, kata baginda Rasul, la tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in. Ini sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Allah atas berbagai nikmat yang telah diberikan. Baginda Rasul menyebutkan, nanti di hari kiamat kaki manusia tidak akan berpindah dari hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum ditanya kepada
hal. Neng, catat, ingat, tar ulangan keluar. Udah pada lulus ini, Neng? Udah pada lulus sudah? Belum. Ulangan keluar, ditanya Ustaz Yudi itu keluar tar ulangan. Apa yang Allah bakal tanya? Pertama, anjismihi bima ablahu. Allah kasih potensi badan, ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada mata, ada telinga, dan seluruhnya yang ada pada kita akan ditanya digunakan untuk apa. Sekarang mah kita bebas, punya mata selihat-lihatnya, betul. Punya mulut sekata-katanya, punya telinga sedengar-dengarnya, punya tangan seambil-ambilnya, punya kaki selangkah-langkahnya. Tapi nanti ini nangis terharu menceramah saya, apa itu? Mata yang ada pada kita akan ditanya nih, Bu, mata kita akan ditanya, Pak, punya mata? Dipakai untuk apa itu mata? Melihat apa? Melihat yang indah-indah, yang bagus-bagus, yang diridhoi oleh Allah, atau sesuatu yang dimurkai oleh Allah, saya tanya. Sekarang kita bebas, mau lihat apa aja kek, bisa. Mau lihat Al-Quran, bagus, alhamdulillah. Melihat pemandangan alam yang indah, bagus, alhamdulillah. Mau lihat kajian-kajian dakwah di TV, bagus, alhamdulillah. Cuma kan kadang-kadang mata kita ini suka dipakai untuk hal-hal yang Allah tidak ridhoi. Melihat aurat yang bukan mahram kita. Ya, Pak, ini bapak-bapak di mana aja ini ditanya. Kadang punya mata selihat-lihatnya. Pagi-pagi subuh niatnya jogging, jalan-jalan ke lapangan, Car Free Day. Saya tanya nih bapak-bapak, ya dekatan aja nih bapak-bapak nih teman saya. Saya tanya nih Ustaz Abdul Mu'arif, Pak Holid jalan-jalan ke Car Free Day. Di jalanan ketemu perempuan semok montok, pakai celana wahai. Kalau hawal di atas dengkul, ini di atasannya lagi, di atas paha. Wahai. Kalau atasan lagi, aduhai. Saya tanya nih, Pak Holid, Pak Mu'arif, Car Free Day, ketemu perempuan cakep, semok, montok, celana wahai. Kira-kira liatin terus apa berpaling? Pandangannya. Kira-kira diliatin terus apa berpaling? Gak usah dijawab, saya udah tahu jawabannya. Karena apa yang Anda lakukan sama persis seperti yang saya lakukan. Istighfar Pak Ustaz, iya, astagfirullahaladzim, ya Allah. Betul. Makanya mohon maaf kepada perempuan-perempuan yang cakep, yang mahenol, terutama anak-anak muda. Tolong kasihanilah kami, Neng. Ini kan lagi gini kan cakep banget nih, pakai kerudung, bajunya longgar, tutup aurat, kan cakep ya.
Tolong kasihanilah kami para bapak-bapak yang begini udah cakep. Giliran lari pagi jogging pakai bajunya sembarangan. Mau diliatin dosa, kagak diliatin barang bagus. Yang ribet kan orang model kayak saya. Alhamdulillah saya ceramah kemana-mana keliling-keliling. Karena kita bawa kendaraan, pakai gamis, pakai sorban, peci putih, pakai motor berangkat lewat Jalan Kemang. Tahu Kemang? Tahu Kemang? Tuh pusat gaulnya Jakarta Selatan. Di sana kan banyak kafe. Iya Bu, banyak kafe. Kita lewat dakwah kuliah subuh lewat situ. Orang pada baru bubaran kafe. Ada yang pakai kancut doang. Ada yang cuma pakai tank top. Saya berangkat mau dakwah, mau ceramah. Kira-kira liatin apa jangan? Hah? Liatin apa jangan? Saya liatin, tahu hukumnya dosa. Enggak diliatin. Sentimen buat sayang saya. Awas, mata bakal ditanya oleh Allah. Maka Bu punya mata, jangan semata-mata aja, jangan selihat-lihatnya. Banyakin lihat Quran. Awas, dunia global, semua tayangan banyak ada di sekitar kita. Di TV segala tayangan banyak, ada sinetron, betul. Ada tayangan-tayangan gosip, kiss, check and recheck, silet, silem. Awas, hati-hati. Anak-anak muda termasuk nih. HP itu, HP bisa jadi sumber pahala, bisa jadi sumber dosa. Gunakan HP sebaik-baiknya. Lihat yang bagus-bagus. Jangan lihat yang kagak-kagak. Di HP udah banyak banget. Iya. Memang si situsnya udah pada blokirin oleh pemerintah. Alhamdulillah. Cuma anak kita kan pinter. Google diblokir, di download VPN. VPN. Lu jangan pura-pura nggak tahu. Akhirnya apa? Di dunia maya internasional yang luar biasa, segala tayangan ada, termasuk yang ngerusak mata kita, yang ngerusak akal pikiran kita juga banyak. Dibuka dah tuh. Google nggak bisa pakai jalur VPN yang gambarnya kayak burung ya. Dibuka dah link-link yang berbahaya. Betul, betul ya? Awas hati-hati. Nih, badan kita bakal ditanya, mulut kita juga bakal ditanya, semuanya bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Awas hati-hati. Yang kedua, an umrihi fima abdahu. Allah akan tanya, dikasih umur panjang dihabiskan untuk apa? Untuk ibadah atau untuk maksiat? Untuk mendekatkan diri kepada Allah atau justru berbuat sesuatu yang dimurkai oleh Allah? Kita diberikan umur panjang itu akan ditanya. Lebih banyak untuk ibadah atau untuk maksiat akan ditanya. Kadang kita sangat ingat betul kapan tanggal ulang tahun kita. Kita ingat betul kapan ulang tahun pasangan kita. Tapi kita lupa mengambil hikmahnya bahwa setiap bertambahnya umur berarti jatah hidup kita di dunia ini akan berkurang. Setiap detik yang kita lewati Allah akan tanya, Fulan bin Fulan, jam sekian, tanggal sekian, detik sekian, di tempat ini kamu melakukan apa? Di mana? Sama siapa? Akan kita bertanggung jawabkan di hadapan Allah. Yang ketiga, Allah akan tanya kepada kita an ilmihi bima fa'ala bihi. Dengan ilmu yang telah Allah berikan, pengetahuan yang Allah berikan, kau perbuat untuk apa? Dengan ilmu derajat orang bisa bertambah tinggi.
Tapi dengan ilmu juga derajat orang bisa bertambah rendah. Tinggi seandainya ilmu yang dia miliki semakin membuat dia tunduk, takut, taat kepada Allah. Tapi ketika ilmunya banyak, ilmunya tinggi, justru membuat dia jauh dari Allah. Dia menggunakan ilmunya untuk menipu orang lain. Dia menggunakan ilmunya untuk menzalimi orang lain. Hati-hati. Yang terakhir, Allah juga bakal tanya kepada kita, an malihi min aina kasabahu wa bima anfaqah. Allah kasih duit, Allah kasih harta, Allah kasih kekayaan, akan ditanya dapatnya dari mana dan digunakan untuk apa. Alhamdulillah kita sekarang ketika dilahirkan oleh ibu kita ke muka bumi ini telanjang, nggak pakai apa-apa. Sekarang kita bisa menjadi manusia yang memiliki segalanya, punya kendaraan, bisa berpakaian, bisa jajan, bisa makan. Ingat, yang kita makan, yang kita pakai, yang kita kendarai, yang kita miliki, yang kita investasi, Allah tanya dapatnya dari mana tuh? Hasil kerja, hasil usaha, atau justru dari nipu orang, korupsi, nepotisme, mencuri, menzalimi orang lain. Hati-hati. Kalau yang kita makan yang halal, itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala, kulu halalan thayyiban. Makanlah, konsumsilah yang baik, yang halal. Tapi kalau yang kita makan sesuatu yang haram, yang kita pakai sesuatu yang haram, yang bukan dari apa yang diperintahkan oleh Allah, kata baginda Rasul, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula. Setiap badan yang tumbuh di dalamnya barang-barang haram sumbernya, makanannya, minumannya merupakan yang dia beli dari barang curian, barang korupsi, barang nipu, barang haram, kata baginda Rasul, fannaru aula. Orang itu lebih pantas ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ya pantas masuk surga. Dan Allah juga tanya dari harta kita, wa bima anfaqah. Itu harta dibelanjain kemana? Dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah atau buat hura-hura doang? Punya motor ditanya tuh motor dipakai buat pengajian apa cuma ke tempat tongkrongan? Hati-hati. Sumbernya ditanya, keluarnya juga ditanya. Maka melalui acara pada pagi hari ini, yuk sama-sama, mobil khusus buat diri kita sendiri, buat diri saya sendiri, tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bersyukur kepada Allah, derajat kita akan ditinggikan oleh Allah. Karena hanya dengan bersyukur kepada Allah, pintu surga akan terbuka lebar. Karena hanya dengan bersyukur kepada Allah, kita akan banyak mendapatkan keberkahan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau terlalu lama, karena kita ini pada belum sholat ya. Makan mah udah, sholat mah belum, betul? Makan dulu yang dipikirin. Ya, makan udah kan, sholat belum makan. Saya secara pribadi, karena kenal dengan Bu Ulfa itu cukup lama ya, dari tahun berapa? 2017 ya. Dengan Pak Gunawan juga kenalnya juga begitu lama, dua orang sahabat saya, dan alhamdulillah dua-duanya udah pernah ke rumah saya Lebaran tahun ini kalau nggak salah ya Pak ya. Datang ke rumah saya, Masya Allah luar biasa, dan alhamdulillah hari ini saya bisa balas kunjungan ke rumah beliau. Mudah-mudahan tali silaturahim ini bisa terus mengakar dan mengikat sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.